Halo Bapak Ibu sekalian, kembali bersama saya Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Baik Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu, untuk video kali ini kami kembali akan membahas soal-soal P3K tahun 2024. Nah Bapak Ibu, untuk video kali ini kami fokus di kompetensi teknis. Nanti kami akan memberitahukan bagaimana cara menemukan kata kunci pada setiap soal. Nah, video kali ini merupakan video part 7 Bapak Ibu. Jadi part sebelumnya dapat Bapak Ibu nonton di video sebelum ini. Nah, Bapak Ibu, insya Allah video ini merupakan FR dari soal-soal P3K tahun 2023. Jadi berhubung Juknis P3K tahun 2023 sama dengan Juknis P3K tahun 2024 mengenai soal-soalnya. Jadi Bapak Ibu, ini kami mengambil rujukan dari soal-soal P3K tahun 2023 sebagai bahan belajar buat Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita lanjut ke soalnya Bapak Ibu, saya ingin menginformasikan kembali bahwa nih, kami masih membuka bimbel atau kelas premium P3K tahun 2024. Nah, Bapak Ibu, bimbel ini menggunakan Zoom Bapak Ibu sebanyak 12 kali pertemuan. Nanti ada beberapa kali latihan soal sebanyak 12 kali, ada kuis, ada tryout. Dan bonus dari Bapak Ibu yang mengikuti bimbel ini, kami akan mengikutkan Bapak Ibu untuk mengikuti simulasi tes P3K berbasis CAT. Nanti Bapak Ibu akan diberikan beberapa paket soal. Ini sangat berguna sekali, bermanfaat sekali bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui berapa kira-kira skor yang bisa didapatkan setelah mengikuti bimbel ini. Ya, jadi kami tunggu Bapak Ibu bergabung bersama kami. Jadi jika berminat bisa menghubungi kami di WA ini Bapak Ibu 085 398 062 834 atau Bapak Ibu bisa DM di Instagram Sulnana. Dan insya Allah semua link ini kami akan sertakan di kolom deskripsi. Jadi kami tunggu Bapak Ibu bergabung bersama kami di kelas Guru Kreatif. Baik Bapak Ibu, kita ke soalnya ya. Soal nomor 1. Soalnya seperti ini. Sebagai guru di sebuah sekolah menengah, Anda mendapatkan laporan bahwa seorang siswa, Rizky, sering mengalami perundungan dari sekelompok teman sekelasnya. Ketika Anda bertanya kepada Rizky tentang masalah ini, dia tampak enggan untuk berbicara dan khawatir akan konsekuensi jika dia melaporkan kejadian tersebut. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memberikan kesempatan kepada Rizky untuk berani mengatasi masalahnya sendiri. B. Menyusun rencana tindakan yang melibatkan konselor untuk memberikan dukungan kepada Rizky secara pribadi. C. Berbicara dengan siswa yang melakukan perundungan tanpa melibatkan Rizky untuk menjaga kerahasiaan. D. Mengadakan pertemuan kelas untuk membahas perundungan secara umum tanpa merujuk pada Rizky. Dan E. Menginstruksikan Rizky untuk langsung berbicara dengan orang tua dan melaporkan situasi ini. Nah, Bapak Ibu, soal ini juga kemarin banyak sekali muncul di soal P3K tahun 2023, yakni mengenai bully atau perundungan. Nah, jika Bapak Ibu menemukan soal seperti ini, jadi jawaban yang tepat itu ada di bagian B. Jadi kita menyusun rencana tindakan yang melibatkan konselor untuk memberi dukungan kepada Rizky secara pribadi. Nah, bagian B ini Bapak Ibu punya adalah 5. Nah, kenapa bagian B adalah jawaban yang tepat? Adalah karena melibatkan konselor ini akan memberikan dukungan yang dibutuhkan Rizky. Jadi tanpa menempatkannya dalam situasi yang membuatnya tidak nyaman. Itu kenapa alasannya B ini lebih tepat. Oke, kemudian jika kita lihat jawaban A, Bapak Ibu, memberikan kesempatan kepada Rizky untuk berani mengatasi masalah sendiri. A ini tidak membantu Rizky dan tentu dapat memperburuk situasi.
karena kita tidak memberikan dukungan kepada Rizky. Kemudian jawaban C, Bapak Ibu, berbicara dengan siswa yang melakukan perundungan tanpa melibatkan Rizky. Nah, C ini Bapak Ibu, ini tidak melibatkan Rizky dan mungkin tidak efektif dalam menyelesaikan masalah. Karena ini tidak melibatkan Rizky, padahal Rizky ini adalah orang yang mengalami perundungan, artinya dia adalah korban perundungan. Kemudian bagian D. Nah, bagian D ini Bapak Ibu, ini cukup bagus Bapak Ibu, jika kita menilaikan ini D ini poinnya adalah 4. D ini baik, ini untuk meningkatkan kesadaran, tetapi Bapak Ibu ini tidak memberikan dukungan langsung kepada Rizky. Rizky ini adalah orang yang seharusnya kita berikan dukungan secara penuh karena dia adalah korban dari perundungan. Kemudian bagian E. Bagian E ini Bapak Ibu ini terlalu menekankan Rizky untuk melapor. Yang mungkin membuatnya justru dia akan merasa lebih tertekan. Ya, jadi ini kita tidak memberikan dukungan tapi kita hanya membuat Rizky ini semakin tertekan. Oleh karena itu, untuk soal ini jawaban B adalah jawaban yang tepat. Nah, nanti Bapak Ibu jika menemukan soal seperti ini yang arahnya perundungan atau bully, Bapak Ibu coba cari saja rencana tindakan atau aksi-aksi yang langsung Bapak Ibu untuk memberikan dukungan. Jadi Bapak Ibu ini harus langsung terlibat untuk memberikan dukungan kepada korban dari perundungan atau bullying. Jadi silakan cari opsi jawaban seperti itu. Oke, kita ke soal selanjutnya Bapak Ibu. Jadi soal nomor 1 jawabannya adalah B. Baik, kita ke soal nomor 2. Soalnya seperti ini. Sebagai kepala sekolah, Anda menyadari bahwa perundungan di sekolah meningkat dan beberapa siswa merasa tidak aman untuk bersekolah. Anda ingin merancang kebijakan baru untuk menangani masalah ini. Apa langkah pertama yang akan Anda ambil? Oke, Ibu, soalnya langkah pertama ya. A. Mengumpulkan data tentang insiden perundungan dari guru dan siswa untuk memahami masalah dengan lebih baik. Kemudian B. Mengadakan sesi pemungutan suara di antara siswa untuk menentukan kebijakan mana yang mereka inginkan. C. Menghapus semua aktivitas ekskul yang tidak berhubungan dengan akademik untuk memfokuskan siswa pada pelajaran. D. Mengarahkan guru untuk memberikan pelajaran tentang perundungan dalam semua mata pelajaran. Dan E. Menghukum siswa. Ibu, ini jika ada soal seperti ini, seperti ada kata menghukum, Bapak Ibu, itu jangan dipilih ya. Menghukum siswa itu kita skip, karena itu pasti arahnya negatif. Ini nggak boleh ya. Ini D ini kita skip, jadi salah. Jadi antara A, B, C, dan D. Nah, Bapak Ibu, jika kita lihat dari opsi jawaban, yang paling tepat itu ada di bagian A. Mengumpulkan data tentang insiden perundungan dari guru dan siswa untuk memahami masalah ini dengan lebih baik. Jadi ini yang paling tepat karena Ibu mengumpulkan data itu akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang situasi sebenarnya. Dan tentu ini dapat membantu kita untuk merancang kebijakan yang lebih efektif. Tuh ya, jadi A yang paling tepat. Nah, opsi B Bapak Ibu, opsi B ini mungkin tidak memberikan informasi yang cukup. Jadi makanya B ini A lebih tepat daripada B. Sedangkan opsi C ini ada kata menghapus Bapak Ibu. Ini arahnya negatif ya ini. Jika ada kata menghapus, menghukum itu nggak usah lagi dipilih. Langsung saja kita skip. Sedangkan bagian D mengarahkan guru untuk memberikan pelajaran tentang perundungan dalam semua mata pelajaran. Nah ini Bapak Ibu ini langkah baik sebenarnya. Tapi tanpa data yang tepat Bapak Ibu ini tidak bisa menjawab masalah secara menyeluruh. Oleh karena itu kita harus tahu dulu Bapak Ibu ini berapa data, berapa orang yang melakukan perundungan, siapa-siapa korbannya, siapa pelakunya Bapak Ibu. Setelah kita tahu bagaimana datanya, nah kita rancang solusi untuk mengatasi masalah ini dengan lebih baik. Oleh karena itu A ini poinnya 5 Bapak Ibu, sedangkan D ini poinnya 4, ini 3, kemudian
Eh, ini 2 dan ini 1. Oke, jelas ya, soal nomor 2 masih masalah perundungan. Ingat Bapak Ibu, di soal P3K tahun 2023, tahun kemarin, banyak sekali soal tentang perundungan. Oke, next kita soal nomor 3. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Anda mengajar di kelas inklusif dan salah satu siswa dengan kebutuhan khusus, Andi, menjadi target perundungan oleh teman-teman sekelasnya. Setelah berbicara dengan siswa tersebut, Anda menyadari bahwa mereka tidak tahu bagaimana cara berinteraksi dengan Andi. Apa tindakan yang akan Anda ambil? A. Menghukum siswa, Bapak Ibu. Oke, kata-kata menghukum. Oke, gak usah lagi dibaca sampai akhir ya, itu kita skip lagi. Langsung kita silang, itu bukan jawaban yang tepat. B. Mengadakan sesi pendidikan tentang perbedaan dan penerimaan, termasuk bagaimana berinteraksi dengan teman yang memiliki kebutuhan khusus. C. Mendorong Andi untuk lebih aktif dan menunjukkan kemampuannya agar siswa lain menghargainya. D. Mengisolasi Andi dari kelompok siswa lain. Nah, mengisolasi itu arahnya juga negatif. Jadi kita nggak usah pilih ya. Kemudian E. Mengabaikan. Mengabaikan juga itu arahnya negatif. Jadi untuk soal ini yang paling tepat antara B dan C. Antara B dan C yang jauh lebih tepat adalah bagian B. Mengadakan sesi pendidikan tentang perbedaan dan penerimaan. Nah, ini membantu semua siswa memahami pentingnya penerimaan dan bagaimana berinteraksi dengan Andi yang dapat mengurangi perundungan. Maka jelas sekali ya Bapak Ibu, B ini jawaban yang tepat. Ini punya 5. Jadi ini Bapak Ibu menghukum ini kita skip ya, negatif. Ini juga arahnya negatif, ini juga arahnya negatif. Jadi kita nggak usah lagi baca sampai akhir. Itu sudah pasti bukan itu jawaban yang tepat. Jadi yang tepat itu adalah bagian B. Oke, kita ke soal selanjutnya. Kita ke soal nomor 4, Bapak Ibu. Di kelas Anda menemukan bahwa perundungan dilakukan tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara verbal dan melalui media sosial. Beberapa siswa merasa tertekan dan tidak ingin melapor karena takut akan konsekuensi. Apa yang akan Anda lakukan untuk menangani masalah ini? A. Mengeluarkan siswa, Bapak Ibu itu arahnya negatif mengeluarkan. Gak usah lagi dibaca sampai akhir. B. Mengadakan pertemuan darurat dengan orang tua untuk membahas perundungan yang terjadi di media sosial. C. Membangun program pencegahan perundungan yang melibatkan siswa, guru, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman. Menyuruh siswa, menyuruh itu arahnya negatif, jadi nggak usah lagi dibaca sampai akhir. E. Menghentikan penggunaan teknologi di sekolah. Nah, ini juga Bapak Ibu ini arahnya negatif, menghentikan. Jadi untuk soal ini ada 3 opsi yang arahnya negatif. Opsi A, ini salah ya Bapak Ibu. Kemudian opsi D ada kata menyuruh dan E ada kata menghentikan. Jadi antara B dan C. Antara B dan C Bapak Ibu ini yang paling tepat itu adalah bagian C ini. Sorry. C. Membangun program pencegahan perundungan yang melibatkan siswa, guru, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman. Jadi kita libatkan seluruh komunitas sekolah ini akan menciptakan kesadaran dan dukungan yang lebih baik untuk semua siswa. Jadi C adalah jawaban yang tepat untuk soal nomor 4. Oke, next Bapak Ibu, kita ke soal nomor 5. Soalnya seperti ini. Anda seorang konselor sekolah dan mendapatkan laporan tentang seorang siswa yang mengalami perundungan berat. Setelah beberapa sesi konseling, siswa tersebut mengungkapkan rasa takut yang mendalam dan mengalami stres yang signifikan. Apa yang seharusnya Anda lakukan sebagai langkah selanjutnya? A. Mendorong siswa untuk berbicara langsung dengan siswa yang melakukan perundungan agar mereka dapat menyelesaikan masalah sendiri. Oke, Bapak Ibu ini tidak memberikan dukungan ya, Bapak Ibu.
B mengabaikan, Bapak Ibu ingat ada kata mengabaikan, kita skip, itu bukan jawaban yang tepat. Jadi B ini gak usah lagi dibaca. C. Menghubungi orang tua siswa dan memberitahu mereka tentang situasi ini, serta mendorong mereka untuk terlibat. Dan E. Merujuk siswa ke tenaga medis profesional untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Dan E. Mengatur pertemuan dengan semua siswa yang terlibat untuk membahas perundungan secara langsung. Oke, Bapak Ibu, untuk soal ini yang kita abaikan itu adalah bagian B. Jadi B itu Bapak Ibu ini kita skip. B ini bukan jawaban yang tepat, jadi salah. Ini juga A ini juga salah Bapak Ibu. Antara C, D, dan E. Di soal ini Bapak Ibu sudah dikatakan bahwa ini Bapak Ibu sudah memberikan beberapa sesi konseling. Ya, ini kata kuncinya. Ini berarti bahwa sebagai seorang konselor sekolah ini pasti sudah tahu, orang tua siswa sudah tahu bahwa anaknya ini mengalami perundungan yang berat. Oke, jadi langkah selanjutnya Bapak Ibu supaya anak ini tidak stres dan tidak ada rasa takut yang mendalam, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan sebagai seorang konselor adalah kita rujuk siswa tersebut ke tenaga medis profesional untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Itu yang paling tepat Bapak Ibu. Karena ini akan memberikan dukungan yang lebih mendalam dan akan membantu siswa mengatasi stres dan rasa takutnya. Oke ya. Kemudian kenapa bukan bagian C? Bagian C ini Bapak Ibu ini bagus. Tetapi Bapak Ibu ini tidak cukup jika tidak ada intervensi profesional. Sedangkan bagian E ini Bapak Ibu ini tidak efektif. Bapak Ibu ini bagus tapi mungkin tidak efektif. Karena tanpa dukungan yang tepat, ini bisa memicu stres lebih lanjut bagi siswa yang menjadi korban. Nah, ini bagus untuk semua siswa, tetapi di soal ini yang difokuskan adalah siswa tersebut Bapak Ibu yang mengalami perundungan. Jadi yang tepat itu adalah bagian D. Oke, jelas ya Bapak Ibu, ini sudah ada 5 nomor soal tentang perundungan dan berkebutuhan khusus. Nah, perlu saya ingatkan kembali Bapak Ibu, soal ini banyak sekali naik di soal P3K tahun 2023 kemarin. Oke, next kita ke soal nomor 6. Anda seorang guru matematika yang menyadari bahwa seorang siswa Laila selalu menjadi sasaran ejekan di kelas karena kesulitan belajar. Setelah beberapa minggu, Laila tampak semakin menarik diri. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Menghadapi siswa yang mengejek Laila dan menegur mereka di depan kelas. B. Mencari cara untuk meningkatkan kepercayaan diri Laila dengan memberikan pujian ketika dia berhasil meskipun kecil. C. Menyuruh. Nah, Ibu ada kata menyuruh itu arahnya negatif. Jadi nggak usah lagi dipilih bagian C, nggak usah dibaca. D. Mengadakan kelas remedial khusus untuk membantu Laila tanpa memberitahunya bahwa itu hanya untuknya. Dan E. Membiarkan. Oke Bapak Ibu, ingat ya. Ketika ada kata membiarkan, ini kita skip. Ada kata menyuruh, ini kita skip. Kemudian ada kata menegur mereka di depan kelas, berarti mempermalukan ya Bapak Ibu. A juga kurang tepat. Nah, untuk soal ini Bapak Ibu yang paling tepat itu antara B dan D. Nah, jika kita lihat kembali Bapak Ibu, yang paling tepat untuk meningkatkan kepercayaan diri Laila ini supaya dia tidak menarik diri dari kelas, yakni kita bagaimana sebagai seorang guru ini untuk meningkatkan kepercayaan diri. Apakah memberi pujian meskipun itu kecil? Ya, jadi untuk soal ini yang tepat itu adalah B, karena memberi pujian ini akan membantu meningkatkan kepercayaan diri Laila. Ini adalah opsi jawaban yang tepat dan ini nilainya 5 Bapak Ibu. Oke, aman untuk soal nomor 6. Next kita ke soal nomor 7. Sebagai guru, Anda menemukan bahwa beberapa siswa
terlibat dalam perundungan melalui grup chatting di aplikasi media sosial. Anda ingin mengatasi masalah ini tanpa menciptakan ketegangan lebih lanjut. Tindakan apa yang sebaiknya Anda ambil? A. Menghadiri pertemuan dengan siswa yang terlibat dan menghentikan penggunaan aplikasi media sosial. Ibu ada kata menghentikan itu negatif, jadi A bukan jawaban yang tepat. B. Menghubungi orang tua siswa yang terlibat dan meminta mereka untuk memantau aktivitas online anak mereka. C. Menghukum, oke, nggak usah lagi dibaca Bapak Ibu, menghukum. D. Mengabaikan, sama, mengabaikan kita skip. Dan E. Mengadakan workshop tentang etika digital dan dampak perundungan online untuk meningkatkan kesadaran siswa. Oke Bapak Ibu, jadi D ini kita skip ya. Sorry. Jadi bagian D ini kita skip Bapak Ibu. Ini D mengabaikan, menghukum, menghentikan itu semua arahnya negatif. Berarti antara B dan E. Nah, jika Bapak Ibu tadi ingat di soal nomor 3 ini sama polanya Bapak Ibu. Jadi jika ada masalah ini kita adakan workshop, kita adakan rapat untuk mengatasi masalah itu. Nah ini, yang tepat itu adalah bagian E. Ini ya Bapak Ibu, ini adalah solusi yang efektif. Kenapa? Karena ini akan mendidik siswa tentang dampak perundungan online dan meningkatkan kesadaran siswa. Makanya E poinnya 5, ini 5 ya. Kemudian B ini poinnya 4. Itu. Oke, jelas kita ke soal nomor 8. Jadi E jawaban yang tepat. Kita ke soal nomor 8 Bapak Ibu. Anda adalah guru pembimbing yang mendapati bahwa seorang siswa adik sering menjadi sasaran perundungan. Setelah melakukan diskusi dengan siswa lain, Anda menyadari bahwa perundungan tersebut sering terjadi karena ketidaktahuan mereka tentang perbedaan budaya. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mengabaikan, Bapak Ibu mengabaikan, oke kita abaikan juga ya. Jadi kita skip bagian A. B. Mengadakan program pertukaran budaya untuk meningkatkan pemahaman antar siswa. C. Menghadapi siswa yang melakukan perundungan secara langsung dan meminta mereka untuk berhenti. D. Memberitahu orang tua Adi dan meminta mereka untuk mendidik Adi tentang cara menghadapi perundungan. Dan E. Mengadakan sesi pendidikan tentang perbedaan budaya di kelas. Bapak Ibu ini sama dengan soal nomor 7. Polanya sama. Mengadakan workshop, mengadakan sesi pendidikan itu mirip-mirip ya. Jadi untuk soal ini Bapak Ibu, ini pasti udah jelas nih jawaban yang mana. Yang jelas bukan A, ada kata mengabaikan Bapak Ibu. Oke, ini yang tepat itu adalah seperti pola di soal nomor 7 tadi. Maka yang tepat adalah bagian E. Mengadakan sesi pendidikan tentang perbedaan budaya di kelas. Ini dapat membantu siswa memahami dan saling menghargai satu sama lain. Karena Bapak Ibu, di soal ini dikatakan bahwa masalahnya adalah ini Bapak Ibu. Coba lihat ini. Tentang perbedaan budaya. Ini yang menjadi masalah sehingga muncul yang namanya perundungan. Oleh karena itu ini, jadi kita ajarkan siswa bagaimana saling menghargai tentang perbedaan budaya. Dan itu ada di bagian E. Ini yang tepat. Ini masalahnya dan ini solusinya. Oke, jelas ya Bapak Ibu. Next kita ke soal nomor 9. Sebagai seorang guru, Anda menyadari bahwa seorang siswa Fajar berperilaku agresif terhadap siswa lain dan sering menjadi pelaku perundungan. Setelah beberapa waktu, Anda menemukan bahwa Fajar mengalami masalah di rumah yang mungkin mempengaruhi perilakunya. Apa yang seharusnya Anda lakukan? A. Menghadapi Fajar dan memberitahu dia bahwa perilakunya tidak dapat diterima tanpa memahami latar belakangnya. Oke, Ibu. B. Memberikan dukungan emosional dan mencoba memahami masalah yang dihadapinya di rumah. C. Mengabaikan, kita skip. D. Menghukum, kita skip. Dan E. Menyuruh, kita skip juga Bapak Ibu. Jadi ini jelas jawabannya ya. Yang jelas bukan C, ini kita skip, ini juga skip, ini bagus Bapak Ibu sampai di sini. Tapi ada tanpa memahami, ini kita skip ini tanpa.
Oke, jelas sekali. Yang tepat itu adalah bagian B. Ini poinnya 5. Oke ya, ini udah jelas jawabannya. Next, kita ke soal nomor 10, Bapak Ibu. Soal terakhir. Anda adalah seorang wali kelas di sekolah menengah. Salah satu siswa, Rina, mengungkapkan bahwa dia merasa tertekan karena mengalami perundungan dari teman-temannya. Rina ingin Anda untuk tidak memberitahu siapapun apa yang seharusnya Anda lakukan. A. Menghormati permintaannya dan tidak memberitahu siapapun karena kerahasiaan penting. B. Menyuruh. Bapak Ibu, menyuruh itu negatif ya, jangan dipilih. C. Menjelaskan kepada Rina bahwa Anda memiliki tanggung jawab untuk melindunginya dan mungkin perlu membantu memberitahu orang tua atau pihak sekolah. D. Memberikan Rina tips tentang cara menghadapi perundungan tanpa memberitahu pihak lain. E. Mengabaikan. Oke, ada kata mengabaikan Bapak Ibu, itu jangan dipilih. Ini kita skip, ini kita skip. Oke ya. Nah, Bapak Ibu ingat, di soal ini, di opsi jawaban ini, sebenarnya tanpa kita membaca soal ini, Bapak Ibu, jika kita jeli, kita bisa menemukan jawaban yang tepat. Di soal ini, di opsi jawaban ini A, B, C, D ini ada kata-kata positif, tanggung jawab. Ini, jadi ini jelas ya. Untuk soal ini yang paling tepat itulah bagian C, Bapak Ibu. Ini, C adalah bagian yang tepat. Karena menjelaskan tanggung jawab Anda kepada Rina ini, dia dan potensi bahaya dari perundungan adalah penting untuk kesejahteraannya. Jadi kita tahu bahwa Rina ini kita adalah wali kelasnya, berarti kita yang bertanggung jawab. Nanti ketika Rina mempunyai masalah, ada orang yang dapat merangkul Rina karena kita adalah wali kelasnya. Jadi Rina harus tahu bahwa Rina adalah tanggung jawab seorang wali kelas untuk melindunginya. Oleh karena itu dia juga perlu memberitahu orang tua atau pihak sekolah. Itu jawaban yang tepat untuk soal nomor 10. Oke, kenapa bukan bagian A, Bapak Ibu? Nah, A ini, Bapak Ibu, ini tidak proaktif ya, karena ini tidak melindungi Rina, Bapak Ibu. Ini kan ini tidak ada aksi nyata yang kita lakukan untuk melindungi Rina, hanya kita sekedar tahu aja, sudah, itu gak ada solusinya. Kenapa? Makanya bukan A yang tepat. Kenapa juga bukan bagian D, Bapak Ibu? Itu D. D itu bagus. Ini sangat bisa membantu. Tetapi ini tidak menyelesaikan masalah yang ada. Ini masalahnya nggak selesai-selesai, Bapak Ibu. Makanya yang tepat antara C dan D itu adalah bagian C. Baik, Bapak Ibu, ini C ya. Saya akan mengingatkan kembali nih, Bapak Ibu. Ayo bergabung bersama kami, mumpung masih ada waktu, Bapak Ibu, 1 bulan untuk belajar, Bapak Ibu. Ayo kita ini bergabung bersama kami di Bimbel P3K tahun 2024. Silakan hubungi kami di nomor ini atau DM di Instagram. Akan banyak sekali manfaat atau tips dan trik dari kami bagaimana caranya menemukan kata kunci, bagaimana caranya menemukan pola ketika menjawab soal-soal P3K. Itu dapat membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan nilai maksimal di seleksi P3K tahun ini. Oleh karena itu, kami sangat menunggu Bapak Ibu untuk join bersama kami di Bimbel Guru Kreatif untuk P3K tahun 2024. Oke, nah Bapak Ibu, ini ada soal bonus yang saya berikan. Jadi ini masalah perundungan ya dan pendidikan inklusif dan berkebutuhan khusus. Nanti Bapak Ibu seperti biasanya silahkan tinggalkan jawaban di kolom komentar di bawah ini. Soalnya seperti ini. Sebagai guru di sebuah sekolah menengah, Anda menemukan bahwa dua siswa, Arif dan Budi, terlibat dalam perundungan satu sama lain. Anda telah berbicara dengan masing-masing siswa, tetapi keduanya saling menyalahkan. Apa langkah selanjutnya yang sebaiknya Anda ambil? A. Menghukum. Oke. B. Mengadakan pertemuan mediasi antara Arif dan Budi dengan bantuan seorang konselor. C. Mengabaikan. D. Mendorong teman-teman sekelas mereka untuk berbicara dan membantu menyelesaikan konflik. Dan E. Menyusun rencana tindakan individu untuk masing-masing siswa tanpa melibatkan satu sama lain. Oke, silakan tuliskan jawaban Bapak Ibu di kolom komentar di bawah ini.
Baik Bapak Ibu sekalian, untuk video ini cukup sekian. Semoga ini bermanfaat, semoga video ini berkah, dan insya Allah Bapak Ibu ini bisa lulus ASN P3K tahun ini. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.